Halo Putri, selamat siang. Di sela-sela kita bertugas ini, kita ingin ngobrol santai bersama Putri sambil menikmati kopi pahit, sepahit sepahit kegiatan saya ini. Putri, mungkin apa ini yang mau kita bahas untuk kita sambil nyantai ini? Mungkin punya gambaran atau ide-ide yang krusial di dalam Budi melakukan kegiatan mungkin. Ya, ini Pak, ini di khususnya anak-anak Pak ini ya. Penggunaan gadget itu Pak ya. Meminimalisir penggunaan gadget pada anak itu Pak. Dimana sekarang dengan kemajuan zaman yang semakin maju seperti ini, teknologi semakin berkembang, anak-anak semakin hari tergantungnya terhadap gadget itu sangat luar biasa. Mungkin sebagai orang tua atau sebagai guru di sekolah sudah mengingatkan berkali-kali Pak ya, tetapi anak masih meminimalisirnya itu Pak, yang masih sulit itu Pak. Oh iya, mungkin itu juga pengalaman bagi saya Bu, itu di rumah maupun di sekolah kami Bu. Setiap ada anak beri kesempatan membawa HP itu pasti tidak fokus pada pada pembelajaran, tapi fokus pada alat gadgetnya. Mungkin Putri punya pengalaman sebagai ibu di rumah maupun di sekolah saat menghadapi siswa, mungkin ada pengalaman tentang menghadapi anak di rumah tentang gadget tersebut. Mungkin punya pengalaman atau putra panjenengan atau putra tetangga atau putra di sekolah kelas 6, mungkin ada pengalaman, coba diceritakan Bu. Ya, terima kasih Pak Bos. Ini untuk pengalaman saja dari saya, mungkin untuk menghadapi anak tentang gadget di rumah, itu khususnya untuk anak saya sendiri. Anak saya juga punya anak kecil di rumah. Untuk menghadapi anak di rumah itu, saya berusaha menerapkan sistem. Awal-awalnya juga sulit Pak itu ya, anak masih proses untuk misalkan berapa jam sekali itu di rumah untuk penggunaan HP itu Pak. Ya, terutama jam 6 sampai jam 9 malam Bu ya. Ya Pak, misalnya itu seperti itu di rumah sebagai orang tua itu ya, memberikan contoh gitu Pak. Misalkan jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 lah. Paling tidak orang tua sebagai contoh tidak memegang HP atau tidak bermain HP pada saat anak menemani anak di rumah lah Pak. Membagi waktu untuk anak di rumah. Mungkin anak juga merasa perlu kasih sayang juga dari orang tua. Nanti kalau orang tuanya juga memberikan contoh, membawa atau memakai gadget atau tulis juga. Iya. Halo Pak Agus. Halo. Iya. Jadi terutama kasih sayang juga perlu ya Bu ya, untuk mengatasi ini. Untuk di sekolah Ibu. Iya Pak, perlu sekali karena di rumah anak juga membutuhkan. Halo Bu Dwi. Halo di rumah anak juga membutuhkan kasih sayang Pak. Di rumah sama bapak ibunya sudah memberikan contoh seperti itu, kemungkinan anak juga akan mencontoh orang tuanya untuk tidak bermain HP. Mungkin di awal-awal juga kesulitan mungkin, ya. Kalau di sekolah itu awal-awal kesulitan sekali karena anak juga protes, merengek, minta HP-nya untuk diberikan untuk bermain, untuk melihat YouTube dan lain-lain itu. Kalau di sekolah mungkin
Siap. Saya penerapannya di sekolah mungkin mengingatkan dulu kepada orang tua gitu Pak ya. Ya. Karena kalau orang tuanya tidak memperhatikan itu juga otomatis tidak bisa berjalan Pak untuk meminimalisir penggunaan HP atau gadget itu. Ada niat Bu ya. Ya, yang penting niat dulu dan cara-cara mungkin yang perlu kita sesuaikan dengan keadaan di rumah atau di sekolah, gimana karakter anak, mungkin niat dulu ya Bu ya untuk untuk mengawali kegiatan itu ya Bu Dwi. Mungkin iya, betul Pak, itu Pak. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini ada rencana atau cara mengatasi anak supaya nanti dapat saya contoh ini selain yang kita bicarakan di depan tadi yang secara spesifik itu, mungkin ada cara yang lain yang bisa saya contoh untuk saya terapkan di mungkin ya di keluarga saya, atau nanti kalau saya di dunia pendidikan saya bisa memberikan contoh kepada peserta didik saya. Mungkin ada yang lebih spesifik yang dirahasiakan, mungkin butuh mungkin bisa dijalurkan ke saya Bu. Coba. Ya, untuk rencana atau cara untuk mengatasi itu ya Pak ya, untuk mengatasi itu kita dapat sebagai orang tua tadi seperti yang dan juga memberikan permainan yang edukatif gitu ya Pak. Permainan yang menimbulkan kreativitas anak. Jadi kalau anak bermain HP itu otomatis kreativitasnya juga masih kurang sekali, sehingga untuk mengatasi hal tersebut kita bisa sebagai orang tua memberikan permainan atau yang edukatif untuk anak. Permainan misalkan yang ada di lingkungan sekitar kita, misalkan mengajak permainan tradisional seperti itu Pak ya. Di sekolah juga bisa, itu untuk penerapannya di sekolah juga bisa. Anak-anak diajak untuk permainan yang ada di lingkungan sekolah, permainan yang tradisional yang memungkinkan anak timbul atau muncul kreativitas. Iya Bu, karena apa ya, sekarang ini kan semakin canggih HP, gadget itu kan banyak fitur-fitur baik itu yang mempunyai nilai positif atau yang mempunyai nilai-nilai yang negatif. Jadi kan kita sebagai orang tua perlu waspada ya Bu. Jadi itu ya Bu, kayak mungkin harapan selanjutnya mungkin untuk anak-anak kita di sekolah atau harapan kita anak-anak di rumah mungkin bisa diceritakan ke dari saya itu harapannya anak-anak nanti kedepannya ya tetap diperlukan Pak, untuk gadget tetap diperlukan, tetapi untuk kontrol dari orang tua itu sangat diperlukan juga. Karena apa, kedepannya kalau anak tidak ada kontrol dari orang tua juga akan merusak anak itu sendiri. Harapannya anak itu Pak ya, sebagai posisi kontrol ya Bu ya, seperti pada pembelajaran ini. Ya Bu, mungkin karena waktu yang dibatasi atau yang terbatas, karena kita akan segera menghadapi anak lagi di kelas Ibu ya, mungkin kita harus segera merapat ke kelas lagi untuk kita menghadapi anak di kelas. Mungkin sambil menghabiskan kopi, yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini kira-kira apa butuh ini yang bisa kita simpulkan tadi, nanti kita garis bawahi dan ini kita terapkan pada masing-masing saya dengan panjenengan, dan semoga mendapatkan nilai-nilai bermanfaat. Jadi yang bisa disimpulkan dari percakapan kita ini apa Budi? Untuk dari percakapan kita hari ini, kesimpulannya itu Pak, untuk penggunaan HP kita bisa meminimalisir penggunaan gadget pada anak, misalkan dengan permainan yang kreatif tadi, kontrol dari orang tua. Sebagai orang tua kita juga harus memberikan contoh atau teladan pada anak tadi.
Terima kasih Budi. Jadi Ya, sama-sama Pak Agus. mungkin bincang-bincang seperti ini kita dapat teruskan untuk lain hari, untuk besok-besok dan lain sebagainya, untuk mungkin bisa mungkin bersama teman yang lain juga mungkin kira-kira akan lebih bagus dengan tentang bicara-bicara tentang hal-hal yang positif semacam ini untuk edukasi bagi kita sendiri maupun bagi orang yang lain. Terima kasih Bu Dwi, selamat menjalankan tugas sebagai guru kelas 6 dan kelihatannya anak-anak sudah masuk di kelas ini, mungkin sedang menunggu Bu Dwi untuk menerima pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak Agus, bisa dilanjutkan lagi kapan-kapan hari. Iya.